Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah melanjutkan kajian yang kemarin. Kitab Fathul Qorib sudah sampai bab toharoh yang masuk ke pasal tentang haid dan nifas. Kemarin sudah saya bacakan tentang haid itu apa, nifas itu apa, dan juga istighatsah. Sekarang masuk ke pembahasan tentang masa-masa haid, nifas, dan juga istighatsah, masa suci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul haidi zamanan yaumun wa lailatun. Wa aqallul haidi utawi luwih sithik-sithik haid apane zamanan mangsani. Iku yaumun sedina wa lailatun lan sewengi. Ai mikdaru dalika tegese kira-kirane mengkono-mengkono yaum wa lailatun. Wa huwa utawi yaumun iku arbaun papat wa isruna lan 20 apane saatan mangsani. Alal itisoli ing atase tetemu al muqtadi kang den biasaake. Den biasaake fil haidi ing dalam haid. Nah, jadi masa paling sedikitnya haid itu adalah sehari semalam. Jadi ketika berarti 24 jam. Ketika seorang wanita sudah mengeluarkan darah selama 1 hari itu berarti hukumnya haid. Nah, tapi kalau tidak sampai 1 hari, semisal keluarnya cuma 3 jam, jam 6 sudah keluar, jam 10 sudah berhenti, lah itu tidak dinamakan darah haid. Tapi kalau waktu keluarnya itu sudah mencapai sehari semalam, maksudnya 24 jam, itu baru dinamakan darah haid, dan ketika sudah darah haid itu haram sholat, tidak boleh sholat. Wa aksaruhu utawi luweh akeh-akeh damul haid iku khamsatun. Iku khamsata asyara 15 apane yauman dinani bilaya liha kelawan wengine khamsata asyara. Fa ing zada mongko lamun tambah apa dam alaiha ing atase khamsata asyara. Fahuwa mongko utawi dam iku istihadatun aran getih istihadah. Nah, selanjutnya yang paling banyak atau masa terlama haid itu adalah 15 hari dan juga malamnya, alias 24 kali 15 kali 24 jam atau 15 hari. Nah, apabila darah tersebut keluar lebih dari 15 hari, maka tambahannya itu adalah istihadah. Jadi ketika ada wanita kok keluar darah selama 18 hari, maka yang 15 hari itu hukumnya haid, yang 3 hari itu hukumnya istihadah. Yang 15 hari itu tidak boleh sholat, dan yang 3 hari itu tetap wajib sholat walaupun itu keluar darah. Kenapa? Yang 3 hari sisanya itu hukumnya adalah istihadah. Istihadah itu cara mudahnya itu ya darah yang penyakit atau tidak keluar dari kebiasaan wanita. Makanya itu tidak dinamakan darah haid yang menjadi kebiasaan wanita. Kalau haid itu tidak boleh sholat, tapi kalau istihadah itu tetap wajib sholat. Wa ghalibuhu utawi kaprah-kaprah haid iku situn 6 au sabun utawa 7 dina. Wal mu'tamadu utawi kaul kang kena den gawe tentanggenan fidzalika ing dalem mengkono-mengkono. Ghalibuhu iku al istiqra'u niti-nitine Imam Syafi'i. Sedangkan haid umumnya itu wanita itu adalah 6 hari atau 7 hari alias seminggu. Dan kebiasaan keluarnya rumusan ini adalah
istiqra atau penelitiannya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu mengambil hukum tentang haid nifas itu dari Al-Quran dan hadis dan juga dari penelitian beliau alias bertanya pada wanita di masa beliau. Akhirnya keluar kesimpulan ada masa paling sedikitnya haid, paling banyaknya haid dan juga umumnya haid. Kalau paling sedikitnya haid itu adalah sehari semalam. Kalau kurang dari sehari semalam terus darahnya berhenti untuk seterusnya itu namanya darah istihadah. Dan ketika istihadah maka tetap wajib sholat. Tapi kalau darahnya itu sudah mencapai sehari semalam maka dia tidak perlu sholat. Karena itu hukumnya darah haid. Dan yang paling banyak itu adalah 15 hari masa haid. Jadi ketika wanita itu keluar darah lebih dari 15 hari maka hari lebihannya itu dinamakan darah istihadah. Yang 15 hari tetap dinamakan haid dan tidak perlu sholat. Terus yang sisanya semisal keluarnya darah sampai mencapai 20 hari maka 5 harinya itu dinamakan darah istihadah. Jadi yang 5 hari itu tetap wajib sholat meskipun keluar darah. Dan umumnya darah haid itu adalah seminggu atau 6 atau 7 hari. Nah, itu adalah istiqra ataupun penelitian yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa aqallun nifasi, selanjutnya masuk ke nifas. Wa aqallun nifasi utawi luweh kidhi-kidhi nifas iku lahdhatun sedilut. Wa urida lan den karepake biha kelawan lahdoh apa zamanun mongso yasirun kang setitik. Wabtida unifasi utawi kawitane nifas iku mining fisolil waladi saking kapisahe anak. Nah, sedangkan darah nifas itu paling sedikit adalah ya sebentar. Semisal seseorang itu baru melahirkan terus cuma keluar darah sak cerit semisal itu dinamakan darah nifas. Nah, dan permulaan itu dihitung darah nifas itu adalah setelah keluarnya anak dari rahim atau dari jalannya si ibu. Jadi ketika darahnya itu keluar setelah bayi lahir itu dinamakan darah nifas. Tapi ketika di pertengahan itu kok keluar darah itu tidak dinamakan darah nifas. Jadi darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah terpisahnya si anak. Maksudnya setelah si anak keluar sempurna, lah itu ketika keluar darah maka darahnya itu dinamakan darah nifas. Jadi tetap ya jalurnya nifas sama haid itu adalah tetap dari rahim. Jadi ketika nifas itu bukan darah luka dari sebab melahirkannya si ibu atau semisal luka dari vaginanya si ibu itu bukan. Jadi darahnya itu tetap dari